Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda. Pada video kali ini akan melakukan slicing atau convert UI design dari kedua desain ini dari Figma ke Android Studio. Lalu untuk backendnya itu sendiri, nantinya saya akan membuat satu akun di mana untuk login statis, dan jika user memasukkan username dan password dengan benar, maka user akan dipindahkan ke tampilan yang kedua. Dan jika user telah di tampilan kedua, user juga dapat melakukan logout dan akan kembali ke tampilan yang pertama. Dan jika user tidak mengisi salah satu field, maka akan muncul TOS di bawah. Dan juga jika username dan password salah, maka akan memunculkan sebuah pesan dengan TOS. Baik, kita langsung saja untuk mengoding. Akhirnya proses pengkodingan yang cukup lama dan melelahkan telah selesai. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat. Yang pertama adalah activity main.xml. Di sini saya menggunakan constraint layout, dan di dalam constraint layout ini terdapat image view untuk menampilkan image, lalu ada text view untuk menampilkan text username. Di sini juga ada edit text yang telah diubah menjadi rounded sisi-sisinya untuk username. Lalu di sini juga ada text view password, lalu di bawahnya ada edit text untuk password, dan di bawahnya edit text ada button, dan yang paling bawah ada tulisan untuk sign up jika belum memiliki akun. Lalu untuk image view kita sesuaikan letaknya dengan mengatur margin, dan juga untuk username ini juga kita sesuaikan agar sesuai dengan desain UI yang tadi, dan juga seterusnya. Lalu untuk tiap stringnya kita buat secara terpisah di strings.xml agar kode yang dibuat lebih bersih lagi. Selain itu juga di sini kami menggunakan warna biru yang diatur pada tema.xml, di mana untuk color primary-nya saya menggunakan mycolor 2, dan untuk variannya saya menggunakan mycolor 1. Saya membuat color ini di colors.xml. Kita dapat mendefinisikan beberapa color yang kita inginkan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan backend dari activity main tadi. Di sini saya mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama ada button login, yang kedua edit text username, yang ketiga edit text password yang diambil dari ID-nya masing-masing. Lalu button loginnya diberi set on click listener agar jika diklik menjalankan fungsi ini yang ada di dalamnya. Lalu saya definisikan berbentuk string dengan nama variabelnya username yang diambil dari field username yang akan diambil teksnya lalu diubah menjadi string. Dan begitu juga untuk password. Dan jika username-nya kosong, maka akan memunculkan TOS dengan pesan masukkan username. Lalu jika passwordnya yang kosong, maka akan menampilkan sebuah TOS yang pesannya itu masukkan password. Dan jika username-nya sama dengan Huda dan passwordnya sama dengan admin, maka akan ada sebuah pengkondisian lagi, dicek lagi apakah ID button login ini ada di activity main.xml. Lalu jika ada, maka main activity ini akan dipindahkan ke main activity 2 dengan mengirimkan username yang diberi key user atau diberi nama user. Dan jika username tidak sama dengan Huda atau tidak sama dengan admin, maka akan memunculkan sebuah pesan dengan menggunakan TOS lagi, username dan password salah. Selanjutnya yaitu activity main 2. Di sini juga sama. Saya menggunakan constraint layout, lalu hanya ada dua buah komponen. Yang pertama ada text view dan button, di mana text view ini berisi teks selamat datang user yang nantinya kata usernya akan diubah menjadi kata yang dimasukkan dari kolom user sebelumnya di activity main. Dan button ini untuk kembali ke dari activity main 2 ke activity main 1. Untuk backend-nya sendiri, backend main activity 2 kurang lebih sama seperti tadi,
Yang pertama, saya definisikan beberapa komponen terlebih dahulu. Di sini ada button logout, text view yang tadi yang berisi tag, lalu di sini juga saya membuat string dengan nama variabel user yang dimana mengambil data yang telah kita kirimkan tadi. Lalu kita ubah teksnya menjadi selamat datang ditambah user ini. Dan jika user mengklik button logout, maka user akan dipindahkan dari main activity 2 ke main activity 1. Dan sekarang kita akan mencoba secara langsung aplikasinya, apakah sudah berjalan sesuai atau tidak. Akhirnya proses aplikasi ini telah selesai dan dapat kita lihat bahwa tampilannya sesuai dengan UI yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan backend yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang pertama, saya akan mengosongkan kedua kolom isian ini dan mengklik tombol login, maka akan memunculkan pesan masukkan username. Lalu saya mengisi username-nya, maka akan memunculkan masukkan password. Dan saya akan memasukkan passwordnya dengan salah, maka akan memasukkan username dan password salah. Dan sekarang saya coba dengan melakukan isian yang benar. Username-nya diisi dengan Huda dan passwordnya diisi dengan admin. Lalu saya klik login dan berhasil pindah ke halaman kedua. Dan di sini juga sudah berubah. Yang tadinya selamat datang user menjadi selamat datang Huda. Lalu jika saya mengklik tombol logout ini, maka akan kembali dari halaman 2 ke halaman 1. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.